bahwa pemberitaan mengenai salib itu menjadi kebodohan bagi orang yang akan binasa. Oke, baik. Kalau kemudian embrio tadi saya sampai kemudian ya kemana-mana ya retorikanya. Tapi saya harus mengatakan di sini bahwa Yesaya 24, ya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri. Ya kan? Hubungannya apa dengan Yesus? Yesus itu seorang diri juga, dialah penebus itu. Itu korelasinya, kawan. Jadi kalau kita bilang, kenapa kok Allah jauh, Allah yang sang omnipresent, omnipotent itu nggak bisa jadi manusia? Siapa kita? Saya kan sudah bilang tadi, dasar dalil saya adalah Ayub 11 ayat 7. Siapa kita yang mencoba memahami hakikat Allah? Siapa kita? Nggak bisa, kita manusia yang penuh keterbatasan untuk mencoba mensistemikan Tuhan seperti apa, mencoba memahami Tuhan seperti apa, siapa kita. Tapi Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Jadi hak prerogatif atau kekuasaan Tuhan bisa jadi apa saja. Ketika dia menjadi pencipta, hak prerogatifnya dia. Karena dalam rangka penebusan, itu aja sih. Dalam rangka penebusan. Kalau kita kemudian merujuk kepada manusia yang dia itu manusia, nggak bisa. Dia hanya datang sebagai sebatas manusia saja, manusia biasa. Itu untuk menggenapi janjinya bahwa dia akan menyelamatkan kita sesuai dengan yang saya baca tadi, Yesaya 44 ayat 24. Begitu kan? Iya, baik. Nah, ini lagi-lagi nih konsep benar-benar dari Roma ini. Karena di dalam pemahaman Yesus sendiri tak ada konsep itu. Lalu kemudian saudara mengatakan membatasi Tuhan. Saya rasa yang membatasi Tuhan itu adalah dari pihak saudara saya. Tuhan Anda harus batasi menjadi embrio, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, menjadi mayat. Anda yang membatasi Tuhan. Bukan saya. Justru saya mengatakan Tuhan itu tidak terbatas. Gak boleh dibatasi Tuhan itu. Dengan Anda mengatakan dia menjadi bayi, Anda membatasi Tuhan. Bagaimana bayi bisa menciptakan makhluk lain? Bagaimana bayi bisa kemudian menjadikan alam semesta ini terjaga? Dia sudah jadi bayi. Siapa yang membuatnya menjadi bayi tadi? Anda. Bukan saya. Jangan malah saya yang dituduh. Terus kemudian ada pernyataan penyaliban adalah kebodohan. Justru orang-orang yang percaya kepada penyaliban, mohon maaf, itu adalah ketululan kuadrat 1000 kuadrat. Karena kenapa? Orang yang disalib itu adalah orang terkutuk. Sementara Tuhan itu maha suci. Yesus sendiri maha suci. Yesus sendiri adalah hamba yang suci. Diterangkan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30. Yesus adalah hamba yang suci, kok mati terkutuk? Berarti ketululan. Yang mengimani salib itu sebagai keselamatan. Kenapa? Apapun yang melekat terhadap tragedi penyaliban, pasti itu adalah upaya setan. Jadi mengimani penyaliban adalah suatu ketululan yang nyata, 1000 kuadrat. Kenapa? Siapa yang menghendaki penyaliban itu terjadi? 1. Iblis. 2. Setan. 3. Jin Ifrit. 4. Semua makhluk yang kemudian ingkar kepada Tuhan. Mari kita buktikan. Izinkan saya membuktikan. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar supaya Yesus tidak disalibkan? Enggak mungkin. Apa tujuannya kemudian imam-imam kepala membuat tipu muslihat di dalam Matius 26 nomor 4? Supaya Yesus tidak dibunuh? Tidak mungkin. Apa tujuannya imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan tipu muslihat dengan kesaksian-kesaksian palsu? Agar Yesus disalibkan atau agar Yesus tidak disalibkan? Agar Yesus tidak disalibkan? Oh, tidak mungkin. Kenapa imam kepala, kenapa mahkamah agama, kenapa orang Farisi, kenapa ahli Taurat kemudian iri, dengki, bikin tipu muslihat?
bikin kesaksian-kesaksian palsu. Karena pada diri mereka tidak ada iblis. Oh, tidak mungkin. Mereka iri, mereka cemburu, mereka terhasut, mereka bikin kemudian kejahatan, mereka sepakat membuat mufakat makar, mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu, mereka membuat sepakat untuk menyelesaikan Yesus. Itu karena mereka kerasukan setan. Yudas mengkhianati Yesus karena kerasukan setan. Apa tujuan setan merasuki Yesus? Apa tujuan setan merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan ahli Taurat? Untuk membunuh Yesus. Bagaimana caranya membunuh Yesus? Disalibkan. Apa tujuannya Yesus disalibkan? Untuk mengaminkan, memuluskan keinginan siapa? Iblis atau Tuhan? Siapa yang menginginkan kemudian penyaliban? Tuhan atau iblis? Iblis. Jadi kalau Anda mengatakan penyaliban itu adalah suatu kebodohan, memang kebodohan bagi yang mengimaninya. Kenapa? Satu, camkan baik-baik. Yesus berkata di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda apa? Tanda jahat, angkatan jahat. Lalu bagaimana caranya dia masuk ke dalam perut bumi? Diawali dengan penyaliban. Jadi penyaliban ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengimani itu? Kristen. Berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Sederhana kok itu, Pak. Sederhana itu, Pak. Kalau polanya akal, bukan iman. Jadi 10 detik terakhir saya katakan, mustahil pencipta langit dan bumi ini bisa dibatasi oleh orang Kristen. Kalaupun orang Kristen berkongko-kongko dengan semua makhluk di atas muka bumi ini, setan, iblis, malaikat, kerubim, atau apapun itu, mereka berkongko-kongko untuk membatasi pencipta langit dan bumi agar menjadi embrio, agar menjadi bayi, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, tidak bisa dibatasi, apalagi mau dianggap menjadi mayat. Demikian, Pak. Silakan. Saya closing statement sekaligus mau turun. Iya, silakan. Ya. Bang Suma, ya terima kasih ya sudah sedikit. Iya. Saya tidak kemudian mengcounter Anda, tapi ada satu narasi di sini yang mengatakan bahwa Yesus itu Maha Suci. Benar, Anda sendiri mengatakannya. Yang Maha Suci maaf tadi diralat itu, Pak. Maaf, diralat. Jangan di-framing, Pak. Ya, salah ngomong ya. Tapi Roh Kudus memang bekerja, Pak. Begini, kalau kemudian Anda bilang itu tidak mungkin, bagi Allah apa sih yang tidak mungkin? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Kalau kemudian kita mengatakan dia omnipotent, omnipresent, itu dia bisa apa saja. Itu kalau kemudian kita membatasi dia, kan sebenarnya membatasi kita, membatasi dia itu kita sendiri dengan pola pikir kita sendiri. Tapi Alkitab jelas-jelas menyatakan dia adalah satu-satunya juru selamat. Ya, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Kemudian di dalam 1 Timotius 16 ayat 1 ayat 1 Timotius 1 ayat 16 ya. Gini, dan sesungguhnya agunglah rahasia kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, toh, dibenarkan dalam rupa roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,